Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bramudia Virgo Ananda, NIM 2006034, Prodi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah pengantar kewirausahaan. Saya adalah mahasiswa yang berasal dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang business plan, yaitu usaha Lampion Jaya Abadi. Baiklah, langsung saja kita ke halaman 2. Kali ini ada latar belakang. Dunia industri kreatif saat ini cukup pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya produk-produk yang inovatif. Berbagai produk dari industri kreatif ini ditawarkan kepada konsumen. Industri kreatif itu sendiri telah memberikan kontribusi yang besar, yaitu sebesar 14,73 triliun rupiah atau 6,28% dari total PDB di Indonesia pada tahun 2006, dengan angka penyerapan tenaga kerja mencapai 5,4 juta pekerja. Hal ini berarti turut mengurangi tingkat pengangguran yang berada di Indonesia, tentunya. Salah satu industri kreatif ini yang berkembang saat ini yaitu usaha pembuatan lampu hias. Industri ini telah berkembang sebelumnya di Bandung dan Kebumen. Permintaan setiap bulannya sebanyak 2.000 unit untuk setiap produsen. Namun, keberadaannya di daerah saya masih sulit dijumpai. Oleh karena itu, lampu hias ini perlu dilakukan pengembangan dan dijadikan sebagai peluang usaha, mengingat antusias masyarakat cukup tinggi. Sehingga masyarakat penggemar lampu hias unik tidak harus merogoh kocek lebih dalam, karena memesan lampu hias tersebut dari luar kota. Dilihat dari peluang usaha lampu hias, maka perlu adanya pengembangan usaha ke arah yang lebih inovatif, sehingga timbullah ide kreatif untuk membuat produk yang bernama Lampion Jaya Abadi. Produk Lampion Jaya Abadi ini adalah sebuah lampu lampion yang dibuat secara sederhana menggunakan barang-barang yang berada di sekitar rumah. Baiklah, halaman selanjutnya yaitu terdapat visi dan misi dari usaha yang dijalankan. Visinya yaitu menjadikan lampion suatu produk yang bernilai sebagai penghias rumah ataupun kamar tidur, dengan kreativitas dan inovatif yang disukai oleh semua kalangan masyarakat. Sedangkan misinya yaitu memberikan kualitas yang terbaik dan terus mengembangkan dengan membuat tampilan-tampilan yang menarik dan unik. Baiklah, halaman selanjutnya yaitu terdapat rumusan masalah. Perkembangan usaha lampu hias tidak lepas dari permasalahan yang ada. Agar usaha tersebut lebih baik, oleh karena itu terdapat beberapa permasalahan yang harus dipecahkan. Permasalahan yang pertama yaitu berapa calon pelanggan dan siapa sasaran konsumen yang akan membeli produk lampu hias. Dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana rancangan produk yang diinginkan oleh para konsumen. Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana merencanakan peluang bisnis lampion ini. Oke, pada halaman selanjutnya terdapat beberapa tujuan. Tujuan program produksi lampu hias ini yaitu menganalisis peluang usaha yang memproduksi aksesoris interior. Dalam tanda kutip yaitu the unique of lamp, yang berarti keunikan dari lampu lampion tersebut. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui sasaran konsumen lampu hias. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui rancangan produk yang diinginkan oleh konsumen. Tujuan ketiga yaitu mengetahui peluang dari bisnis usaha lampu hias. Serta tujuan yang terakhir yaitu menyelesaikan tugas praktikum kewirausahaan. Oke, pada halaman selanjutnya yaitu terdapat luaran yang diharapkan. Adapun luaran yang diharapkan dari usaha ini adalah yang pertama yaitu terciptanya produk kerajinan lampion yang dapat dipasarkan dan digunakan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu terciptanya peluang usaha mandiri, bergerak di sektor interior, dan luaran yang diharapkan yang ketiga yaitu meningkatkan daya kreativitas mahasiswa untuk menciptakan peluang usaha baru yang bermanfaat dan tepat guna bagi masyarakat. Oke, pada halaman selanjutnya yaitu terdapat manfaat dan keunggulan produk. Yang pertama, manfaat. Manfaat yang diharapkan terlaksananya program ini adalah yang pertama yaitu sebagai penghasilan tambahan yang tidak menyita banyak waktu. Dan manfaat yang kedua yaitu sebagai sarana untuk menyalurkan kreativitas. Yang selanjutnya yaitu keunggulan produk. Keunggulan dari produk ini adalah desain lampion dapat dipilih sendiri oleh konsumen sesuai dengan selera yaitu.
Lampion Jaya Abadi ini memiliki bentuk dan desain yang unik, sehingga dapat dipajang untuk memperindah ruangan dan bisa membuat ruangan lebih menarik. Oke, pada halaman selanjutnya yaitu terdapat gambaran umum produk. Jumlah permintaan akan lampu hias di Bandung dapat dikatakan sangat tinggi karena peminatnya yang begitu banyak. Peminat lampion banyak dijumpai pada beberapa event organizer, restoran, dan penyedia properti interior. Usaha pembuatan lampu ini dapat didistribusikan hingga daerah pelosok perkotaan yang mayoritas dapat dikatakan sebagai masyarakat modern. Desain lampu yang ditawarkan di pasaran terkesan monoton, oleh karena itu diperlukan adanya inovasi dalam perancangannya. Desain lampion Jaya Abadi ini terbuat dari material benang dan flanel untuk memperindah lampu tentunya. Tema tersebut dibuat karena lampu ini hanya untuk hiasan, tidak digunakan setiap saat, serta tema The Unique of Lamp ditunjukkan untuk lampu yang unik berbentuk botol. Ditinjau dari persaingan pasar lampion Jaya Abadi, mempunyai peluang yang besar khususnya di daerah saya, karena jarang dijumpai pengusaha lampion di daerah tempat saya tinggal. Oke, pada halaman selanjutnya yaitu terdapat moto produk, peluang usaha, dan potensi dasar. Yang pertama yaitu moto produk. Moto produk dari Lampion Jaya Abadi ini adalah biar murah tidak murahan. Ini dalam tanda kutip. Moto ini merupakan gambaran langsung dari produk yang dibuat. Walaupun harga produk tidak mahal, namun kualitas dari lampion ini cukup menjanjikan. Yang kedua yaitu peluang usaha. Kami memilih usaha lampion ini karena peminatnya yang cukup banyak dan produsen lampion di daerah tempat saya tinggal masih jarang dijumpai. Hal ini didasari karena harga lampion yang cukup terjangkau dan desain yang unik serta menarik sehingga dapat memperindah ruangan. Oleh sebab itu, menurut kami peluang dalam membuka usaha lampion ini cukup tinggi. Yang ketiga yaitu potensi dasar. Sasaran pasar produk ini adalah masyarakat umum dan mahasiswa, khususnya masyarakat sekitar tempat tinggal saya, yaitu Kota Payakumbuh. Bentuk dan warnanya yang beragam dan unik diharapkan dapat menarik minat masyarakat dan mahasiswa. Selain itu, harga yang ditawarkan cukup murah, sesuai dengan kondisi keuangan mahasiswa. Lampion ini juga bisa membuat Lampion ini juga bisa dibuat sesuai pesanan tersendiri. Hal ini menjadi nilai plus bagi produk ini, di mana konsumen merupakan creator barangnya sendiri. Oke, halaman selanjutnya yaitu terdapat analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Yang pertama yaitu Strength, dalam tanda kurung yaitu kekuatan. Kekuatan yang pertama yaitu pembuatan lampion ini mudah dan tidak terlalu ribet. Dan yang kedua yaitu alat dan bahan yang digunakan harganya murah dan mudah didapat. Yang ketiga yaitu produk yang dihasilkan bermacam-macam, sesuai dengan selera konsumen. Yang keempat yaitu produk dapat bertahan lama. Dan yang kelima yaitu harga yang ditawarkan cukup murah. Yang kedua yaitu weakness, yaitu kelemahannya. Kelemahan yang pertama yaitu perlunya ketelitian dalam pembuatan produk. Yang kedua yaitu waktu yang diperlukan untuk membuat produk ini cukup lama, karena produk ini harus dikeringkan terlebih dahulu dengan sinar matahari. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang kesempatan. Peluang atau kesempatan yang pertama yaitu melihat banyaknya kalangan yang membutuhkan lampion ini sebagai tambahan untuk dekorasi ruangan maupun sebagai hadiah yang cukup unik. Peluang atau kesempatan yang kedua yaitu lampion ini dapat dibeli oleh semua kalangan, baik itu mahasiswa ataupun siswa serta beberapa restoran atau kafe untuk memperindah ruangan. Dan yang terakhir yaitu ancaman. Ancaman yang pertama yaitu pesanan dari konsumen ini yang banyak, namun produsen tidak bisa memproduksi barang dengan cepat. Ancaman yang kedua yaitu pemilik usaha dengan modal yang besar dengan kreativitas yang tinggi membuka usaha yang sama dengan bentuk dan karakter yang lebih bagus dan produksi yang dapat memakan waktu sedikit dalam produksinya. Ancaman yang ketiga yaitu produk yang dikirim melalui pos selama di perjalanan dapat mengalami kerusakan akibat benturan atau tindihan. Jadi kita tidak selamanya bisa meyakinkan bahwa produk yang dikirim ini selalu bagus semua ya. Kadang kan dapat kita lihat di perjalanan ini ada yang penyok, ada yang ini konsumen protes segala macam kan, dan itu termasuk dari ancaman tersebut. Oke, halaman selanjutnya yaitu metode pelaksanaannya. Yang pertama yaitu waktu dan tempat.
Kegiatan produksi lampion Jaya Abadi ini dilaksanakan di perumahan Aston Villa, Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan produksi ini dilakukan pada saat ada orderan dan pada waktu luang setelah kuliah. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan pembuatan lampion Jaya Abadi adalah balon biasa, benang jahit, lem, fox gunting, kain flanel, lampu, dan kabel. Yang ketiga yaitu perencanaan pemasaran. Produk ini akan dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Produk yang telah dipesan akan ditampilkan sebagai iklan dalam aplikasi media sosial. Produk ini yang dimaksud dengan testimoni. Produk yang diiklankan ini juga dipromosikan melalui mulut ke mulut, di mana teman-teman sejawat yang pernah membeli atau mengetahui produk ini mempromosikannya secara tidak langsung. Oke, selanjutnya yaitu pelaksanaan produksi. Jumlah produksi yang direncanakan adalah 6 buah lampion per minggu. Proses pembuatan lampion adalah sebagai berikut. Siapkan alat dan bahan seperti balon, benang, lem, fok, kain flanel, kuas gunting, bola lampu, dan kabel. Ambil balon yang telah disiapkan, tiup balon sesuai ukuran yang dipesan. Lilitkan benang pada balon hingga menutupi seluruh permukaan balon sampai kurang lebih habis 3 benang. Balon yang telah ditutupi benang kemudian dibaluri dengan lem fox pada seluruh permukaan balon. Balon yang telah dilumuri dengan lem fox kemudian dijemur dengan cara digantung pada sinar matahari sampai kering. Lem tersebut harus benar-benar kering ya. Setelah kering, balon dikeluarkan dari lampion. Lampion yang setengah jadi dihias dengan kain flanel menjadi berbagai macam karakter sesuai dengan selera konsumen tentunya. Sementara itu, siapkan kabel lampu, stand lampu, dan colokan yang sudah dirangkai. Pasangkan lampion yang sudah dihias ke stand lampu. Jika lampu sudah terpasang dan menyala, maka produk siap untuk dikemas dan dipasarkan kepada konsumen. Oke, pada halaman selanjutnya itu terdapat pemasaran produk dan evaluasi usaha. Pada pemasaran produk, setelah produk lampion Jaya Abadi diproduksi, perlu penanganan selanjutnya, yaitu pengemasan. Produk dikemas dalam kardus yang diberi label nama Lampion Jaya Abadi. Produk dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, di mana produk yang telah dipesan akan ditampilkan sebagai iklan dalam aplikasi media sosial yang dalam kurung yaitu testimoni. Produk ini juga dipromosikan melalui mulut ke mulut, di mana teman-teman sejawat yang pernah membeli atau mengetahui produk ini mempromosikannya secara tidak langsung. Yang selanjutnya yaitu evaluasi usaha. Evaluasi usaha merupakan kegiatan yang berfungsi untuk mengontrol dan menganalisa kegiatan produksi dan pemasaran. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan selama berjalannya usaha, diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa masalah-masalah yang dihadapi tersebut dapat diatasi dan tidak terulang kembali. Evaluasi kegiatan ini dilakukan setiap 1 minggu sekali. Oke, selanjutnya yaitu analisis ekonomi. Analisis ekonomi yang ini dikhususkan dengan bahan-bahan yang diperlukan ya. Yang pertama yaitu 1 ons benang dengan harga 20.000, yang kedua lem fox dengan harga 13.000, yang ketiga balon dengan harga 3.000, yang keempat penadah lampu atau stand lampu dengan harga 20.000, yang kelima fitting lampu dengan harga 5.000, yang keenam bola lampu dengan harga 5.000, yang ketujuh kabel 1 meter dengan harga 6.000. Dengan total jumlah semuanya yaitu 72.000. Ya, sebagai catatan dalam usaha ini saya menjual lampu lampion dengan pesanan yang telah ditentukan oleh customer dengan harga sekitar 70.000 sampai 150.000. Oke, selanjutnya yaitu penutup. Produk lampion Jaya Abadi ini adalah sebuah lampu lampion yang dibuat secara sederhana menggunakan barang-barang yang ada di sekitar rumah. Bisnis lampion Jaya Abadi ini merupakan salah satu produk lampu hias yang belum banyak dipasarkan, khususnya di daerah tempat saya tinggal, yaitu Kota Payakumbuh. Keunggulan dari lampion Jaya Abadi ini yaitu desain yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen sehingga menambah kesan unik dan menarik. Oke, sekian sekian saja presentasi dari saya, yaitu presentasi tentang usaha saya yaitu Lampion Jaya Abadi. Terima kasih telah menonton presentasi saya dan hanya segitu yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih dan ini terdapat kontak saya yaitu nama, nomor telepon, email, dan website dari usaha yang saya jalankan yaitu www.lampionjayabadi.co.id.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.